Nggak nyampe. Bawa sambungan bang? Hah? Iya, diambil bang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawanku dimanapun anda berada, dari Aceh sampai Papua. Oke kawan-kawanku ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendapatan dan pengeluaran tentang hasil sawit ya kawan-kawan ya, tentang hasil sawit seputaran kebun kelapa sawit kita kawan-kawan ya. Nanti kita akan bahas tentang pengeluaran dan pendapatan kelapa sawit kita kawan-kawan ya. Kita hitung nanti kawan-kawan ya. Tapi kemungkinan nanti kita hitung di rumah saja, soalnya saya di sini tidak membawa catatan kawan-kawan ya. Jadi supaya lebih mudah nanti kita menjelaskannya dengan catatan, begitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya. Ikutin video selanjutnya, mantap. Walah ini aja kurang. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Bawa sambungan bang? Tadi 16. 16 tambah bang 17. Kalau di kubu kayak gini bang, pohonnya udah tumbang. Nggak ada pun yang segini pohonnya. Jago-jagonya orang kubu manen suruh kemari dia. Iya. Gila, 4 sambungan. Uh. Oke kawan-kawan, jadi ya seperti saya bilang tadi, ketika di ladang kawan-kawan ya, kita akan membahas tentang pendapatan dan pengeluaran khususnya dalam pupuk kawan-kawan ya. Begini kawan-kawan, sedikit saya menjelaskan kawan-kawan ya. Jadi banyak petani kelapa sawit kawan-kawan ya, banyak petani kelapa sawit itu tidak menghitung pendapatan dan pengeluaran, hanya beli pupuk, yang penting sawit bagus, begitu kawan-kawan ya. Tapi tidak menghitung berapa uang yang dikeluarkan buat pupuk, begitu kan bang, dan berapa hasil kelapa sawit, apakah bisa untuk menutupi pengeluaran kita beli pupuk. Ini khusus untuk pupuk aja kan bang ya, begitu kan bang. Oke kan bang, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan bukan cara ya kan bang ya. Jika kawan-kawanku menggunakan pupuk organik NPK Basimbah Tani, ini khususnya saya kawan-kawan ya, mungkin saya aja yang sebagai contohnya kawan-kawan. Jadi saya hitung, kawan-kawanku nanti yang menilai kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, langsung aja. Ini udah sebagian saya tulis kawan-kawan ya, pupuk organik NPK Basimbah Tani, begitu kawan-kawan ya. Jadi ini yang saya pakai kawan-kawanku udah 1,5 tahun kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, langsung aja. Di sini saya bikin kawan-kawan ya, harga sawit selama 1 tahun, harga pupuk 1 sak, hasil sawit 1 hektar dalam 1 bulan kawan-kawan.
Oke kawan ya, masuk yang pertama kawan. Harga sawit selama 1 tahun kawanku, kita bikin paling hancur dan paling jelek itu harga 1.000 kawan ya. Dan harga pupuk satu sak pupuk NPK Basimbah Tani kawan ya, pupuk organik NPK Basimbah Tani itu 270 kawan ya. 270 ini tergantung tempat kawan ya. Kalau di tempat saya itu 270, tergantung tempat, jarak, jauhnya, begitu kawan ya. Kalau misalnya ongkirnya mahal, ya contohnya kayak ke Kalimantan itu satu saknya itu kawan-kawanku saya pernah nanya itu 550 kawan ya per saknya. Jadi lebih mahal ongkos kirim daripada harga pupuknya kawan ya. Dan pupuk ini kawan-kawanku bisa lebih murah kalau seandainya kita mengambil lebih banyak kawan ya. Begitu kawan. Dan hasil sawit kawan ya. Hasil sawit 1 hektar dalam 1 bulan kawan-kawan, kita bikin paling hancur ya kawan ya. Paling hancur itu dalam 1 bulan kawan ya. Jadi bukan per 10 hari, bukan per 10 hari, bukan per 2 minggu, tapi dalam 1 bulan penghasilan sawit kita bikin paling hancur kawan ya, itu 1 ton. Jadi begini kawan, jikalau kita menggunakan pupuk organik NPK Basimbah tadi dengan harga segini ya kan ya, dengan harga sawit 1.000 dan dengan harga pupuk 270 dan dengan penghasilan ya kan ya, dengan penghasilan 1 hektar per bulan itu cuma 1 ton, kita masih tetap bisa mendapatkan hasil, begitu kan ya, tetap bisa mendapatkan hasil kan. Oke kan ya, jadi langsung aja kita hitung kan ya, langsung aja kita hitung kenapa saya bilang kita tetap bisa mendapatkan hasilnya kan. Ini kan, jadi dalam per hektar petani kelapa sawit, dalam 1 hektar petani kelapa sawit itu paling tidak membutuhkan 10 sak kawan ya. Ini khususnya petani kelapa sawit yang kelapa sawitnya itu sudah di atas 10 tahun ataupun di atas 15 tahun kawan ya. Itu paling tidak membutuhkan per pokok 2,5 kilo sampai 3 kilo per pokok pupuknya ya kawan ya. Jadi sudah membutuhkan 3 kilo kawan. 3 kilo per pokok. Dan kenapa saya bikin di sini jadi dalam per hektar itu kita membutuhkan 10 sak kawan-kawanku. Satu, supaya lebih mudah menghitungnya. Yang kedua, petani kelapa sawit ini lahannya, isi tanamannya itu beda-beda kawan ya. Isi tanamannya beda-beda, ada yang 140, ada yang 150, ada yang 160, begitu kawan ya. Jadi kita bulatkan 10 sak aja kawan. 2.700.000 ya kawan ya, bisa dilihat. Jadi dengan harga 1.000 pengeluaran kita 270 per sak dan penghasilan cuma 1 ton, kita masih tetap bisa mendapatkan. Dan petani kelapa sawit minimal memupuk kelapa sawitnya itu setahun paling tidak 3 kali kawan ya. Jadi per 4 bulan kita harus mengeluarkan uang untuk membeli pupuk kawan ya. Jadi begini kawan-kawan cara hitungnya. Harga 1.000 dalam setahun kawan ya. Dikali kawan-kawanku 1 ton. Per bulan ini kawan ya. Per ton. Sama dengan 1 juta kawan. Per 4 bulan ya kawan-kawan kita harus memupuk. Berarti ini dikali 4 kawan ya. Selama 4 bulan kita itu menabung ya kan, menabung untuk membeli pupuk yang harganya 270 kali 10 jadi 2.700.000. Jadi 1 juta dikali 4 kan, selama 4 bulan kita menabung. Juta ini kan ya. Inilah penghasilan kita kan ya selama 4 bulan, 4 juta kan ya. 4 juta selama 4 bulan. Ini sudah bisa dibilang penghasilan paling hancur kan ya. Penghasilan paling hancur kan. Tapi kita tetap bisa mendapatkan. Jadi pengeluaran kita ini kan ya 2.700.000 dalam per 4 bulan untuk pupuk. Kita masih bisa mendapatkan kan ya.
kita masih bisa mendapatkan 1.300.000. Seandainya 1.300.000 ini dikali 10 kawan ya, sudah berapa kawan? Begitu kawan ya. Ini cara hitung saya kawan. Kalau misalnya ada yang salah kok kawan-kawanku langsung komen aja. 13 juta ini kawan. 13 juta. Gitu cara hitungnya kawan ya. Kalau misalnya saya kawan. Tapi kalau kawan-kawanku menggunakan pupuk kimia kawan ya. Menggunakan pupuk kimia. Ini bukan saya bilang pupuk kimia tidak bagus kawan ya. Bukan. Ya yang tidak bagus itu harganya gitu kawan. Harganya. Kita pakai pupuk kimia kan ya. Kita coba kita hitung kawan ya. Pupuk kimia dengan harga yang harga bikinlah 700 ataupun 800, kita bikin 700 kawan ya. Kali 10 7 juta kawan ya. 7 juta. Coba kita hitung kawan ya. Kita hitung, kita masukkan yang 7 juta ini ke sini kawan. Ya. Kita masukkan 7 juta. Gue bisa lihat kita sudah min berapa kawan? Di sini min 3 juta kawan. Min 3 juta. Seandainya ini dikali 10 kawan, udah berapa? Kalau misalnya dikali 10 aja udah 30 juta kawan. 30 juta. Jadi kebanyakan petani itu apa ya? Hanya sekedar beli pupuk. Yang penting sawitku bagus, tapi tidak memikirkan hasil dari kelapa sawit itu begitu kawan. Jadi begini kawan, pendapat saya ini kawan ya. Jadi sebagai petani kelapa sawit kawan, kelapa sawit ini investasi kita dalam jangka panjang gitu kawan ya. Kalau menurut pribadi saya, kalau misalnya investasi itu tidak menguntungkan kawan ya, tidak menguntungkan. Kalau misalnya saya tidak akan mau melanjutkannya kawan. Untuk apa? Sia-sia, waktu habis, tenaga habis, pikiran habis begitu kawan ya. Begitu. Jadi ya semua itu tergantung kawan ya. Kalau misalnya tadi kudus yang sudah saya jabarkan ini sekiranya cocok kan kawan-kawan ya. Jangan lupa kawan-kawan like, komen dan subscribe ya kawan-kawan ya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini. Kayak yang di papan tulis ya, kalau misalnya kawan-kawanku mau misalnya dikali misalnya 50 hektar ataupun dikali 100 hektar ya kawan-kawan tuh hitung sendiri. Mungkin saya ngambil contohnya cuma membuat contoh cuma 1 hektar aja kawan-kawan. Dan inilah yang saya pakai kawan-kawan. Kenapa saya tetap memakai pupuk organik NPK Basi Mbah Tani? Yang pertama kualitasnya bagus, yang kedua harganya murah, stabil harganya kawan-kawan ya. Tidak mengikuti harga sawit naik, harga pupuk naik, tidak seperti pupuk kimia kawan-kawan ya. Harga sawit naik, harga pupuk juga naik kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan juga merasakan harga pupuk NPK ya kawan-kawan ya. NPK sampai harga 1 juta, 1.200.000 begitu kawan-kawan ya. Mungkin cukup sekian kawan-kawan ya penjelasannya. Kalau misalnya ada yang kurang, langsung WA kawan-kawan ya, kalau nggak komen kawan-kawan ya. Mungkin cukup sekian kawan-kawan ya. Ikutin tutorial selanjutnya. Mantap. Hah? Iya, diambil Bang Deddy. Jangan Dad. Entar kan? Oke kawan-kawan ya, jadi ini kita lagi manen kawan-kawan ya. Ini kita lagi melangsir buahnya. Melangsir buah. Nanti setelah selesai melangsir buah, kita manen lagi kawan-kawan ya. Soalnya ini belum siap kawan-kawan ya. Ini belum selesai. Ya alhamdulillah lah. Hasilnya ini masih mantap kawan-kawan ya. Siap Bang?
Itu yang manjat itu viral kan bang, Apa? yang di lembak itu Yang dalam bak kenapa? viral kan. Nah itu bang. Oh itu udah viral dia. Yang ini ya kalah main slot ha. Tojo aja tengokin nggak tahu mana. Aduh. Topinya mana toh? Topinya. Kawan di pelong ayam toh. Pelong ayam. Ayam memang ayam itu. Nah, ini ayam rumah ini tuh. Nggak tahu itu punya siapa itu. Kali itu. Pegang cok, bawa pulang panggang. Gar. Gimana tahu?